Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bertemu saya Muhammad Darwinsyah dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang akan membahas isu selama sepekan. Isu yang ramai diperbincangkan dan ramai diberitakan oleh media massa. Topik apa yang akan kita bahas pekan ini, yakni terkait Denny Indrayana, mantan Wamenkumham, yang membocorkan terkait hasil MK berhubungan dengan proporsional tertutup dan terbuka. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menyampaikan bahwa dirinya mendapat informasi tentang MK yang memutuskan pemilu akan kembali ke sistem proporsional tertutup. Hal itu diungkapkan Denny melalui akun Instagram dan Twitternya pada hari Minggu, 28 Mei 2023 lalu. Denny menyebut sumber informasi yang dia dapatkan dari orang yang sangat dipercayai kredibilitasnya, namun bukan hakim konstitusi. Informasi yang didapatkan Denny menyebut bahwa ada 6 hakim MK yang menyetujui kembali sistem proporsional tertutup, sedangkan 3 lainnya menyatakan berbeda atau dissenting opinion. Merespon informasi dari Denny Indrayana, Menko Polhukam Mahfud MD kemudian meminta kepolisian memeriksa Denny Indrayana. Respon Mahfud MD dikemukakan lewat akun Twitternya pada Senin 29 Mei 2023 lalu. Menurut Mahfud, aksi yang dilakukan Denny merupakan pembocoran rahasia negara. Katanya polisi harus melidiki informasi A1 yang menjadi sumber Denny agar tidak menjadi spekulasi yang mengandung fitnah. Mahfud menegaskan putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan, karena itu merupakan rahasia ketat. Namun putusan harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetok palu, vonis di sidang resmi dan terbuka. Denny pun kembali memberikan respon atas banyaknya reaksi yang timbul dari aksinya tersebut. Pada Senin 29 Mei 2023 lalu, Denny memaparkan alasannya membuka informasi tersebut ke publik. Denny mengaku aksinya itu dalam rangka upaya advokasi mengawal agar MK tetap berada di jalurnya. Melalui sebuah video, Denny menjelaskan bahwa informasi yang didapatkannya itu harus diketahui publik, karena cara itu adalah bentuk transparansi dan advokasi publik, serta pengawalan terhadap putusan MK. Katanya, di tanah air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk ditegakkan. No viral, no justice. Denny mengungkapkan jika MK kembali memutuskan sistem proporsional tertutup, maka akan mengganggu proses pileg yang sudah berjalan. Kemudian pada Selasa 30 Mei 2023 lalu, Denny kembali memberikan klarifikasinya dan mengatakan dirinya tidak takut dilaporkan karena membocorkan putusan MK yang belum dibacakan. Denny mengatakan dirinya paham untuk tidak masuk ke dalam wilayah delik hukum pidana ataupun pelanggaran etika. Denny menegaskan, tidak ada pembocoran rahasia negara dalam pesan yang disampaikannya kepada publik. Menurutnya, informasi yang didapatkannya bukan dari lingkungan MK, bukan dari hakim konstitusi, ataupun elemen lain di MK. Denny merincikan bahwa ketika menyampaikan pesan itu, dirinya menggunakan frasa mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran. Katanya tidak ada putusan yang bocor karena memang belum ada putusannya dari MK. Denny pun menulis dirinya tidak menggunakan istilah informasi dari A1 karena itu mengandung makna informasi rahasia yang seringkali berasal dari intelijen, sedangkan dirinya mendapatkan informasi dari orang yang sangat dipercayai kredibilitasnya. Denny pun bilang, keputusannya untuk melanjutkan informasi itu kepada khalayak luas adalah sebuah bentuk pengawasan publik agar MK hati-hati dalam memutuskan perkara yang sangat penting dan strategis tersebut. Denny berharap putusan MK tidaklah mengembalikan sistem proporsional tertutup, sebab hal itu dapat menimbulkan kekacauan persiapan pemilu karena akan banyak partai yang harus mengubah daftar bakal calegnya ataupun banyak bakal caleg yang mundur karena tidak mendapatkan nomor urut jadi. Denny pun menyebutkan bahwa dirinya khawatir soal hukum yang dijadikan alat pemenangan pemilu 2024 mendatang.
bukan hanya di MK, tetapi juga di Mahkamah Agung. Denny mengajak publik juga mengawal proses peninjauan kembali yang diajukan Kepala Staf Presiden Muldoko atas Partai Demokrat. Hal itu karena proses PK yang lebih tertutup dan tanpa ada persidangan yang terbuka untuk umum. Jika PK Muldoko dikabulkan MA, katanya, maka akan menjadi ancaman Partai Demokrat dan membuat Anies Baswedan berpotensi tidak bisa maju pada Pilpres 2024 mendatang. Mahfud MD pun masih tidak tinggal diam. Mahfud kemudian melaporkan hasil pertemuan dengan MK soal dugaan kebocoran putusan tentang sistem pemilu tersebut. Mahfud MD melaporkan hal tersebut kepada Mensesnek Pratikno. Sebelumnya Mahfud sempat mengatakan MK belum mengeluarkan putusan terkait sistem pemilu. Maka informasi yang disampaikan Denny menurutnya hanyalah analisis orang luar yang mungkin hanya melihat sikap-sikap para hakim MK. Mahfud mengungkapkan MK akan mengeluarkan putusan terkait sistem pemilu pada minggu depan. Kemudian MK pun akhirnya melakukan pembahasan secara internal terkait informasi yang disebarkan oleh Denny Indrayana. Menurut juru bicara MK, Fajar Laksono, pihaknya tengah membahas secara internal mengenai isu tersebut guna menentukan langkah yang akan diambil. Fajar juga menegaskan tidak ada kebocoran putusan karena MK baru menyerahkan kesimpulan pada hari Rabu 31 Mei 2023 lalu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan atas dugaan kebocoran putusan MK tersebut. Denny Indrayana pun kembali angkat suara dan menyatakan siap untuk diperiksa dan membuktikan kebenaran informasi yang disebarkannya. Denny mengaku memahami dalil hukum, actori incambit probatio, actori onus probatio, bahwa siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Denny menegaskan siap untuk bertanggung jawab dan membuktikan kebenaran informasi tersebut. Ketua MK Anwar Usman pun juga turut angkat suara dan membantah putusan mengenai sistem proporsional tertutup untuk pemilu 2024. Anwar menyebut belum ada putusan dari MK karena para hakim MK pun baru saja menyampaikan simpulan pada 31 Mei lalu. Setelah penyampaian simpulan, barulah kemudian digelar rapat permusyawaratan untuk membahas mengenai putusan. Dan benar saja, Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait informasi yang disebarkannya itu. Merespon pelaporan itu, tim kuasa hukum Denny Indrayana dari Indrayana Center for Government, Constitution and Society Integrity Law Firm angkat bicara. Kuasa hukum Denny berharap polisi mengedepankan keadilan dan profesionalisme dalam menangani kasus ini. Kuasa hukum Denny pada Jumat 2 Juni kemarin mengatakan tidak menginginkan adanya pergeseran fokus isu advokasi yang diperjuangkan, yakni menjaga sistem pemilu agar tetap demokratis sesuai rakyat. Menurut tim kuasa hukum, Denny adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilakukannya adalah bentuk pengawalan demokrasi Indonesia agar tetap berjalan dengan jujur dan adil. Kuasa hukum Denny menyebut, Denny telah mendapat berbagai dukungan dari banyak pihak, yakni masyarakat umum, praktisi hukum, pemerhati konstitusi, partai politik, politisi, aktivis, akademisi, pekerja seni, dan para stakeholder lainnya. Pekan depan sama-sama kita nantikan akan seperti apa pemberitaan ini bergulir. Akankah MK mengumumkan hasilnya proporsional tertutupkah atau terbuka? Atau bahkan Denny Indrayana akan terus menjalani proses hukumnya, apakah dipanggil kepolisian atau ada isu lainnya yang akan menjadi semakin hangat di media massa dan media sosial kita. Saksikan terus program editorial kami setiap pekan bertajuk Forum Ngopini. Jangan lupa subscribe, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.